Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nida Nursabila dengan NIM 230312067, kelas 23 AKPA, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung. Video kali ini aku mau bahas bab 13 dengan judul Siklus Pengeluaran yang membahas pembelian dan pengeluaran kas. Di kelompok bab 13 ini kita beranggotakan 3 orang, yaitu aku sendiri dan 2 teman aku, Nikita dan Raffi. Langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi eksternal utamanya dengan pemasok atau vendor. Di dalam perusahaan, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang dan bahan baku mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian, persediaan, dan berbagai departemen. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan di berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, ada berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki. Yang kedua, pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal. Yang keempat, bagaimana teknologi informasi (TI) informasi teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound. Yang kelima, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok. Yang keenam, ada bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Selanjutnya, yang kedua, ada sistem informasi siklus pengeluaran. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Hubungan erat antara aktivitas siklus pengeluaran pembeli dan aktivitas siklus pendapatan penjual memiliki implikasi penting untuk mendesain sistem informasi akuntansi kedua pihak. Sebagai contoh, para produsen mobil besar dan banyak pengecer besar seperti Walmart mensyaratkan para pemasok mereka untuk mengirimkan faktur melalui Electronic Data Interchange atau EDI. Akibatnya, para pemasok tersebut harus memodifikasi sistem informasi akuntansi mereka untuk menggabungkan penggunaan EDI. Perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Untuk aktivitas siklus pendapatan di sini ada 4, yaitu entry pesanan penjualan. Ini tuh memproses pesanan dari pelanggan. Yang kedua, pengiriman. Yang ketiga, penagihan. Yang keempat, penerimaan kas. Untuk aktivitas siklus pengeluaran, di sini juga ada 4, yaitu yang pertama, pesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Ini tuh untuk mengirimkan pesanan ke pemasok. Yang kedua, penerimaan. Yang ketiga, memproses faktur. Dan yang keempat, pengeluaran kas. Selanjutnya adalah proses. Para pemasok besar mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman datang, yang memungkinkan AOI untuk merencanakan dengan memiliki staf yang memadai guna memproses pengiriman yang datang ke gudangnya. Ketika pengiriman tiba, para pekerja dok penerimaan menggunakan sistem pemrosesan permintaan untuk memverifikasi bahwa sebuah pesanan yang diharapkan dari pemasok tersebut. Sebagian besar pemasok melabeli kode batang atau RFID, Radio Frequency Identification, produk-produk mereka untuk memfasilitasi perhitungan barang.
Para pekerja dok penerimaan menginspeksi barang dan kondisi dari barang yang diterima. Waktu yang tepat atas pengiriman juga dicatat untuk membantu mengevaluasi kinerja pemasok. Perusahaan menggunakan sistem otomatis untuk mencatat data pembayaran dan memverifikasi perhitungan pemasok. Petugas bagian utang memasukkan data pemasok, lalu sistem mencocokkan dengan faktur dan informasi lainnya. Beberapa perusahaan memakai sistem berbasis komputer untuk menghemat waktu dan biaya, seperti Financial Electronic Data Interchange. Pembayaran dilakukan melalui Electronic Funds Transfer atau EFT yang otomatis mendebit rekening perusahaan. Pesanan pembelian yang relevan akan dicocokkan dan jumlah faktur ditentukan. Voucher diproses, dicetak, dan pembayaran dilakukan secara EFT. Sistem kontrol meliputi pengecekan dan penandatanganan dokumen oleh manajer kas dan bendahara. Kualitas tetap dijaga meskipun efisiensi ditingkatkan dengan sistem modern. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pemasok dapat menyebabkan pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui, pembelian bahan baku yang kualitasnya inferior atau rendah, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan penipuan pembayaran fiktif. Kesalahan dalam data induk persediaan dapat menghasilkan penundaan produksi dikarenakan kurangnya bahan baku kunci yang tidak diantisipasi atau pembelian yang tidak perlu dan kelebihan persediaan. Salah satu cara mengendalikan perubahan data adalah dengan mengintegrasikan proses entry data pemasok dan konfigurasi sistem ERP agar tidak dapat diakses oleh sembarang pegawai. Pengendalian ini mencegah perubahan tidak sah serta memastikan tugas yang tidak kompatibel tetap dipisahkan. Konfigurasi dasar ERP sangat penting agar transaksi dan pencatatan pembayaran dilakukan secara benar. Ancaman kedua adalah pengungkapan data yang diotorisasi sebagai informasi sensitif. Risiko bisa dikurangi dengan membatasi akses sistem hanya pada pegawai yang memiliki otorisasi dan dengan data terenskripsi. Ancaman ketiga adalah gangguan sistem yang menyebabkan kehilangan atau penghancuran data yang dapat dikendalikan dengan menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana sebagaimana dijelaskan di bab 10. Penyebab kegagalan sistem bisa berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau kesalahan manusia sehingga penting memiliki sistem backup dan perencanaan pemulihan yang baik. Tabel 13 strip 2, ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Di sini ada aktivitas, ancaman, dan pengendalian. Untuk di aktivitas yang pertama ada masalah-masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran. Ancamannya yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya 1.1, pengendalian integritas pemrosesan data. 1.2, pembatasan akses terhadap data induk. 1.3, tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Untuk ancaman yang kedua, ada pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendaliannya 2.1, pengendalian akses. 2.2 ada enkripsi. Ancaman yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Pengendaliannya 3.1, backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman yang keempat ada kinerja yang buruk. Pengendaliannya 4.1, laporan manajerial. Aktivitas yang kedua ada pemesanan. Ancamannya yang kelima, kekurangan dan kelebihan persediaan. Pengendalian 5.1, sistem persediaan perpetual. 5.2, kode bar atau label RFID. 5.3, perhitungan persediaan fisik secara periodik.
Untuk ancaman yang keenam, membeli barang yang tidak dibutuhkan. Pengendaliannya 6.1 sistem persediaan perpetual, 6.2 tinjauan dan persetujuan permintaan pembelian, 6.3 fungsi pembelian tersentralisasi. Ancaman yang ketujuh, membeli pada harga yang melambung. Pengendaliannya 7.1 daftar harga, 7.2 penawaran yang kompetitif, 7.3 tinjauan pesanan pembelian, 7.4 anggaran. Untuk ancaman ke-8, membeli barang berkualitas inferior. Pengendaliannya membeli hanya dari pemasok yang telah disetujui, 8.2 tinjauan dan persetujuan pembelian dari pemasok baru, 8.3 menahan manajer pembelian yang bertanggung jawab untuk biaya pengerjaan ulang dan scrap, 8.4 pelacakan dan pemantauan kualitas produk dan pemasok. Ancaman yang ke-9 adalah pemasok yang tidak bisa diandalkan. Pengendaliannya 9.1 meminta pemasok untuk memiliki sertifikasi kualitas, misalnya ISO 9000. 9.2 mengumpulkan dan mengawasi data kinerja pengiriman pemasok. Untuk ancaman yang ke-10, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya 10.1 mengurus sebuah daftar pemasok yang disetujui dan mengonfigurasi sistem untuk mengizinkan pesanan pembelian hanya ke pemasok yang disetujui. 10.2 tinjauan dan persetujuan atas pembelian dari pemasok baru. 10.3 pengendalian EDI secara spesifik, akses tinjauan pesanan enskripsi kebijakan. Ancaman yang ke-11 adalah penyuapan. Pengendaliannya 11.1 melarang penerimaan hadiah dari pemasok, 11.2 rotasi pekerjaan dan hiburan wajib, 11.3 mensyaratkan agen pembelian untuk mengungkapkan, 11.4 audit pemasok. Aktivitas yang ketiga ada penerimaan. Ancamannya yang ke-12, menerima barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya 12.1 mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Ancaman ke-13, kesalahan dalam perhitungan. Pengendaliannya 13.1 tidak menginformasikan pegawai penerimaan mengenal kualitas yang dipesan. 13.2 mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan penerimaan. 13.3 insentif. 13.4 pengurangan kode barang dan label RFID. 13.5 konfigurasi sistem ERP untuk menandai diskrepansi antara kualitas dipesan dan diterima yang melebihi toleransi ambang batas untuk penyelidikan. Ancaman ke-14, memverifikasi penerimaan jasa. Pengendaliannya 14.1 pengendalian anggaran, 14.2 audit. Ancaman yang ke-15 ada pencurian persediaan. Pengendaliannya 15.1 pembatasan akses fisik atas kepersediaan. 15.2 dokumentasi atas seluruh transfer persediaan antara para pegawai penerimaan dan persediaan. 15.3 perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi untuk mencatat kualitas. 15.4 pemisahan tugas penyimpanan persediaan versus penerimaan. Selanjutnya, aktivitas keempat, menyetujui faktor pemasok.
Untuk ancaman ke-16, kesalahan dalam faktur pemasok. Pengendaliannya 16.1, memverifikasi atas kekurangan faktur. 16.2, mensyaratkan tanda terima mendetail untuk pembelian kartu pengadaan. 16.3, IRS. 16.4, pembatasan akses ke data induk pemasok. 16.5, memverifikasi tagihan biaya pengiriman dan penggunaan saluran pengiriman yang disetujui. Ancaman yang ke-17, kesalahan dalam memposting ke utang. Pengendaliannya 17.1, pengendalian edit entry data. 17.2, rekonsiliasi catatan utang yang detail dengan akun kontrol buku besar umum. Untuk selanjutnya, aktivitas kelima, pengeluaran kas. Ancaman ke-18, kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Pengendaliannya 18.1, pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo atau diskon. 18.2, anggaran arus kas. Ancaman ke-19, pembayaran untuk barang yang tidak diterima. Pengendaliannya 19.1, mensyaratkan bahwa seluruh faktor pemasok dicocokkan dengan dokumen pendukung yang diakui baik oleh penerimaan dan pengendalian persediaan. 19.2, anggaran bagi jasa. 19.3, mensyaratkan tanda terima bagi biaya perjalanan. 19.4, penggunaan kartu kredit perusahaan untuk biaya perjalanan. Ancaman ke-20, pembayaran duplikat. 20.1, mensyaratkan sebuah paket voucher yang lengkap untuk semua pembayaran. 20.2, kebijakan untuk pembayaran hanya dari salinan asli atau faktur pemasok. 20.3, membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika pembayaran dibuat. Ancaman ke-21, pencurian kas. Pengendaliannya 21.1, keamanan fisik atas cek kosong dan mesin penanda tangan cek. 21.2, akuntansi periodik atas seluruh cek yang dinomorkan secara urut oleh kasir. 21.3, pengendalian akses terhadap terminal. 21.4, penggunaan komputer dan browser yang didedikasikan bagi perbankan secara online. 21.5, blok ACH pada rekening yang tidak digunakan untuk pembayaran. 21.6, pemisahan fungsi penulisan cek dari utang. 21.7, mensyaratkan tanda tangan rangkap pada cek yang lebih besar dari jumlah tertentu. 21.8, rekonsiliasi rutin pada rekening bank dengan jumlah yang dicatat oleh seorang yang independen atas prosedur pengeluaran kas. 21.9, pembatasan akses terhadap file induk pemasok. 21.10, membatasi jumlah pegawai dengan kemampuan untuk membuat pemasok satu kali dan memproses faktur dari pemasok satu kali. 21.11, menjalankan kas kecil sebagai dana impres. 21.12, audit kejutan atas dana kas kecil. Ancaman ke-22, mengecek perubahan. 22.1, mesin perlindungan cek. 22.2, penggunaan tinta dan kertas khusus. 22.3, pengaturan pembayaran positif dengan bank. Ancaman ke-23, masalah arus kas. Pengendaliannya 23.1, anggaran arus kas. Para akuntan perlu memahami bagaimana aktivitas bisnis dijalankan dalam rangka untuk mendesain laporan lain yang dapat membantu manajemen mengelola persediaan dengan lebih baik. Yang ketiga,
memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus perkenalan, catatan persediaan yang tidak akurat dapat menciptakan masalah signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, akuntan dan sistem profesional perlu memahami praktik terbaik untuk mengelola persediaan. Prosesnya, biaya penyimpanan adalah biaya yang dikaitkan dengan penahanan persediaan. Biaya kehabisan stok adalah biaya yang dihasilkan dari kekurangan persediaan seperti penjualan yang hilang atau penundaan produksi. Bagi barang berbiaya rendah atau penggunaan rendah seperti skrup dan pegas yang digunakan EIOI untuk merakit produknya, biaya pemesanan dan penyimpanan biasanya diabaikan dan tujuan utamanya adalah untuk memelihara tingkat persediaan yang cukup. Pendekatan IOQ tradisional terhadap pengendalian persediaan sering menghasilkan penyimpanan sejumlah besar persediaan, perencanaan kebutuhan material, berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya di part 2. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.